Itu mari kita bersama berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas hari yang baru ini. Kami mohon kiranya Engkau juga memberikan kami hati yang baru, bahkan roh yang baru, supaya kami boleh terus menyembah-Mu dengan roh dan kebenaran, dan juga dengan hati kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon sucikan hati kami, supaya kami boleh juga menerima firman-Mu, dan kami simpan di dalam hati kami. Bapa, penuhi hamba dengan Roh Kudus-Mu, supaya ketika hamba berbicara, semua itu dipimpin oleh Roh Kudus untuk kemuliaan nama-Mu sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Semua katakan, amin. Bapak Ibu, seperti biasanya saya ada notes, kita akan bacaan sebelum saya memberikan judul, yaitu salah satu tuntutan dari Alkitab ialah sebagai seorang Kristen, kita harus, ini tuntutan saudaraku, kita harus memuliakan Tuhan Allah dengan seluruh hidup kita selama kita masih hidup di muka bumi ini. Betul? Amin. Jadi saudara dan saya, selama kita masih hidup, kita harus memuliakan Bapa di surga, Tuhan Allah. Bahkan muliakan Tuhan dikatakan dengan tubuhmu. Dan not selanjutnya saya taruh seperti ini. Oleh sebab itu, marilah kita menyingkirkan atau membuang segala perbuatan kita yang hanya meninggikan atau memuliakan diri kita sendiri. Artinya, janganlah sekali-sekali kita mencuri. Sekali lagi, jangan sekali-kali kita bahkan mencoba untuk mencuri kemuliaan Allah. Karena kemuliaan adalah haknya Tuhan Allah sendiri. Ada amin? Amin. Oleh sebab itu kita akan masuk dengan judul, saya taruh judul yaitu kemuliaan Allah. The glory of God. Dan saudaraku, kita akan masuk dalam poin nomor 1, yaitu saya taruh kemuliaan milik Allah. Kemuliaan milik Allah. The glory belongs to God. The glory belongs to God. Kita akan baca dari Matius pasal 6 ayat 13 bagian B saja. Matius 6:13 dikatakan, karena Engkaulah, yaitu Allah, yang yang empunya atau memiliki kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai berapa lama Bapak Ibu? Sampai selama-lamanya. Amin. Jadi kemuliaan adalah milik atau Tuhan Allah yang empunya. Jadi sekali lagi saudaraku, jangan coba kita mengambilnya. Bahkan kemuliaan itu bukan hanya sementara. Kemuliaan Allah adalah untuk selama-lamanya. Eternal. Artinya tidak ada batas waktu, saudaraku. Mari kita baca Lukas 2 ayat 14, dikatakan seperti ini. Kemuliaan bagi siapa? Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah, ini adalah berita Natal. Malaikat mengatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jadi jangan sampai hari Natal ini, saudaraku, kita mengatakan kemuliaan bagi gereja kita, kemuliaan bagi persekutuan kita, kemuliaan bagi pendeta kita bahkan, kemuliaan bagi keluarga kita. Tetapi dikatakan kemuliaan bagi siapa, saudaraku? Allah. Bagi Allah. Karena apa? Karena kemuliaan adalah milik Allah. Ada amin? Amin. Coba kita baca Roma 11 ayat 36, Bapak Ibu. Roma 11:36, Rasul Paulus berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, itu Allah, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Allah, apa saudaraku? Kemuliaan sampai berapa lama? Sampai selama-lamanya. Jadi
kemuliaan hanya bagi Allah sampai selama-lamanya. Bukan hanya hari Minggu kita beribadah, oh kita memuliakan Tuhan. Bukan waktu kita hari Natal, oh kita memuliakan. Tapi kemuliaan Tuhan sampai selama-lamanya. Berarti setiap hari, amin. Setiap hari dalam hidup kita, kita akan terus memuliakan Allah. Karena kemuliaan adalah hak Allah. Coba kita baca notnya seperti ini, saudaraku. Jadi sangat jelas sekali Alkitab mengajarkan kita bahwa kemuliaan adalah milik atau kepunyaan Tuhan Allah. Jadi jangan kita sekali-sekali mencoba untuk mengambil atau mencuri kemuliaan Allah. Because the Bible says what belongs to God is God's, not ours. Apa yang milik Allah adalah milik Allah, bukan punya kita. Salah satu yaitu kemuliaan jelas adalah milik Allah. Filipi 2 ayat 11 mengatakan, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Bagi apa, saudaraku? Bagi apa? Kemuliaan Allah Bapa, yaitu Bapa di surga. Jelas di sini dikatakan bagi kita orang Kristen bahwa segala lidah mengaku, semua orang mengaku dengan lidah bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan, tapi itu semua bagi kemuliaan Allah Bapa. Karena Allah Bapa lah yang berhak mendapat kemuliaan dari kita. Amin. Kita akan ada 1 Timotius 1 ayat 17. Ini Rasul Paulus mengatakan, hormat dan apa? Kemuliaan sampai selama-lamanya bagi apa? Raja segala zaman, yaitu apa? Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Jadi berkali-kali kita baca firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus memberi hormat dan kemuliaan kepada Allah sampai selama-lamanya. Karena Allah itu esa. Dia patut menerima segala kemuliaan dari kita sebagai manusia, yaitu orang-orang yang telah diselamatkan. Bapak, Ibu, Saudaraku, janganlah sekali-sekali kita berpikir, jangan jadi saya boleh katakan ini, jangan kita jadi sombong, saudaraku. Mentang-mentang kita, wah itu pendeta khotbahnya hebat ya, wah titelnya hebat, wah segalanya hebat, sehingga kita jadi tinggi diri, jadi merasa bahwa kita senang dimuliakan. Dan kita kan lihat, saya taruh seperti ini notnya. Saya kalau bicara saya jujur, saudaraku. Saya tidak buat-buat. Coba kita lihat notnya seperti ini, saya taruh. Jadi sekali lagi perlu kita semua diingatkan bahwa kita, baik jemaat, kaum awan, maupun para hamba Tuhan, gembala gereja, para penginjil, misioneri dan sebagainya, yaitu janganlah sekali-kali kita mencuri kemuliaan Allah. Jangan, saudaraku, karena kemuliaan adalah milik Allah. Terus not selanjutnya saya taruh seperti ini, saudaraku. Ya, pada tahun 1973 saya pribadi belajar di LPMI, Lembaga Penginjilan Mahasiswa di Jakarta, yaitu ada 3 ta. Ini baru-baru saya mulai melayani tahun 1973. Saya belajar ada 3 ta yang menjadi batu sandungan bagi kita para hamba Tuhan, khususnya di hari-hari terakhir ini. Adapun ketiga ta itu ialah apa, saudaraku? 1, tahta. Yaitu kita mencari kemuliaan, kita mencari, wah kita hebat, mencari ketenaran, mencari satu rasa dihargai. Jadi 3 tah, 1 tahta. Kedua apa, saudaraku? Harta. Ketiga apa? Wanita. Saya belajar ini tahun 1973.
Kita nih jangan sampai kena tahta, harta wanita. Atau dalam bahasa Inggris 3G, 3G dalam bahasa Inggris, yaitu glory, gold, and girls. Glory artinya kemuliaan. Kita jangan sampai terjebak, saudaraku. Kita mencari, kita hebat, dipuji dan sebagainya. Wah, kita senang. Kita mencuri kemuliaan alam. Juga kita mencari gold, mencari harta, mencari uang dan sebagainya. Saya khotbahkan minggu lalu bahwa dengan memburu uang lah, banyak di antara kita yang menyimpang dari iman. Dan menyiksa diri dengan apa? Berbagai-bagai duka. Itulah kalau kita memburu uang, saudaraku, menyimpang dari iman. Firman Tuhan mengatakan, tanpa iman kita tidak berkenan bagi Allah. Biar Anda dan saya melayani Tuhan sampai bertahun-tahun. Juga kita menyembah Tuhan, beribadah sampai bertahun-tahun. Tapi kita lakukan tanpa iman. Karena apa, saudaraku? Karena kita memburu harta dan uang. Khususnya kita hamba Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu. Jangan sampai kita memburu uang. Kita menyimpang dari iman. Target kita ini nggak ada, saudara. Kita dengan itu masuk poin nomor 2, yaitu kemuliaan Yesus. Tadi kemuliaan Allah Bapa. Sekarang kemuliaan Yesus. The glory of Jesus. Coba kita lihat Yohanes 1 ayat 14. Firman Tuhan mengatakan, Firman itu telah menjadi manusia, yaitu siapa? Tuhan Yesus. Dan diam di antara kita, dan kita telah apa? Kita telah apa? Kita melihat kemuliaannya. Kemuliaan siapa? Firman itu, yaitu Yesus. Kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya, pada Yesus, sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dengan ayat ini kita melihat bahwa Tuhan Yesus datang itu bukannya sekedar menjadi manusia, saudaraku. Tetapi dia datang juga sebagai Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan kita melihat kemuliaannya. Tetapi apa yang terjadi, saudaraku? Tuhan Yesus datang ke dunia, dia harus meninggalkan kemuliaannya. Makanya dia berdoa di Yohanes pasal 17, Bapa, nanti kembalikan kepadaku kemuliaan yang aku miliki sebelum aku datang ke bumi. Bapak, Ibu, Saudaraku, Tuhan Yesus itu adalah anak Allah. Kita perlu juga pada hari Natal ini khususnya, saudaraku, kita memuliakan Tuhan Yesus. Jangan kita memuliakan Santa Claus. Saya sering lihat, saya sedih, saudaraku. Tidak marah, tapi saya sedih. Gereja kadang-kadang dalam ada ibadah Natal, acara Natal, Santa Claus diundang. Bagi-bagi hadiah kado untuk anak-anak. Bapak Ibu, saya tulis di Facebook. Itu adalah satu penghinaan. Abomination. Pada Tuhan Yesus. Karena itu hari kelahiran Tuhan Yesus, bukan hari kelahirannya Santa Claus. Makanya saya katakan, kalau hari perayaan Natal itu Santa Claus dibuang, diusir dari acara ibadah kita. Karena kita memuliakan siapa? Tuhan Yesus. Kita tidak disuruh memuliakan Santa Claus, atau manusia, atau hamba Tuhan, atau kita sendiri. Karena dia adalah kebenaran. Coba Yohanes 2 ayat 11. Katakan seperti ini. Hal itu, yaitu air menjadi anggur, ini cerita tentang Tuhan Yesus merubah air menjadi anggur di Kana. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu Yesus telah menyatakan apa? Kemuliaannya. Dan murid-muridnya percaya kepadanya. Jadi waktu dia adakan mukjizat merubah air menjadi anggur, dan bukan hanya sekedar anggur,
tetapi anggur yang terbaik. Sampai tamunya MC mengatakan, biasanya orang menyimpan anggur yang jelek itu belakangan. Kasih dulu yang terbaik. Tapi kamu menyimpan anggur yang terbaik sesudah semua acara selesai. Karena apa, saudaraku? Karena air dirubah menjadi anggur. Tuhan Yesus menyatakan apa? Kemuliaannya. Dia mempunyai kemuliaan. Kemuliaan Tuhan Yesus diberikannya. Kita baca tadi. Jadi saudaraku, jangan juga kita coba mencuri kemuliaan Tuhan Yesus. Hanya bagi Dia. Kita melayani Dia. Kita menyembah Dia. Kita memberi segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Jangan kita memuliakan gereja. Jangan kita memuliakan hamba Tuhan. Jangan kita memuliakan keluarga kita. Wah, keluarga saya hebat. Keluarga saya dipakai Tuhan. Jangan, saudaraku. Jangan dicuri kemuliaan Allah. Karena semua yang kita miliki, semua kebisaan kita bisa berkhotbah, kita bisa melayani. Karena kita diberi karunia. Diberi karunia. Yaitu karunia Roh Kudus. Yaitu karunia artinya sesuatu yang kita tidak mampu. Kita tidak bisa berbuat, diberikan karunia sehingga kita bisa melakukannya. Jadi kita jangan membanggakan diri, bahkan mengambil kemuliaan. Amin. Yohanes 17 ayat 5 kita baca. Yesus berdoa. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakan aku. Tadi saya katakan, permuliakanlah aku, yaitu Yesus, padamu sendiri dengan kemuliaan yang ku miliki di hadiratmu sebelum apa, saudaraku? Sebelum dunia ada. Saya katakan tadi, Tuhan Yesus hari Natal, Dia lahir di kandang, ditaruh di palungan, tempat makanan binatang, kotoran. Tuhan Yesus ditaruh di situ. Karena apa? Dia meninggalkan kemuliaannya. Menjadi manusia seperti Anda dan saya. Untuk bisa melayani kita. Dia turun. Makanya dia berdoa. Dia berdoa, Bapa, kembalikanlah kemuliaanku nanti ya. Gitu. Permuliakan aku padamu dengan kemuliaan yang ku miliki di hadiratmu sebelum dunia. Jadi sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia, sebelum dunia ada, Dia telah mempunyai apa? Kemuliaan. Makanya kita selalu berdoa kemuliaan bagi Tuhan selama-lamanya. Ada amin, saudaraku? Mari kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bukan kita melayani membanggakan Tuhan Yesus. Bukan kita mengeluhkan Tuhan Yesus karena Dia patut, saudaraku. Dia patut dibanggakan. Dia patut dielukan. Dia patut dimuliakan. Karena Dia adalah Allah. Firman Tuhan. Firman telah menjadi manusia. Dan firman itu beserta dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Kita baca nota seperti ini, saudaraku. Nota mengatakan, banyak kita umat Kristen secara sadar atau tidak sadar, kita memuliakan pendeta kita. Saya katakan tadi, pendeta dia lulukan. Wah, hebat loh. Pendetaku hebat. Kalau khotbah dia hebat. Wah, pokoknya cara bismunya hebatlah, dielu-elukan. Secara gak sadar kita memuliakan manusia, Bapak Ibu. Kita memuliakan pendeta. Kita memuliakan gereja kita. Wah, gereja saya hebat, gedungnya hebat, anggotanya ribuan, semuanya hebat. Ada yang kaya, wah mobilnya hebat-hebat. Kita memuliakan manusia. Sedangkan kita belajar, jangan sampai kita mencuri kemuliaan Allah Tuhan Yesus. Ini pelayanan kita. Wah, pelayanannya hebat ya. Pelayanan kita hebat ya. Wah, dia kemana-mana menangkan banyak jiwa. Dia usir setan. Dia, wah, luar biasa. Orang sakit sembuh. Kita memuliakan pelayanan kita. Hati-hati Bapak Ibu.
Jangan sampai kita mencuri kemuliaan Bapa. Kita muliakan gedung gereja kita masing-masing. Wah, apalagi hari Natal dihias. Wah, pohon terang diambil di hutan, dipotong yang tinggi sampai kena tembok di atas. Lebih tinggi, lebih mulia. Tuhan tidak lihat itu, saudaraku. Di dalam kita menyembah, Dia melihat apa? Hati kita. Apakah kita sungguh memuliakan Allah? Malahkah Dia marah sama orang Israel. Kamu ini menyembah Allah hanya dengan apa? Lidah bibir. Hatinya jauh. Percumalah, Tuhan Yesus kata, percumalah mereka beribadah kepadaku. Percuma. Sedangkan yang diajarkanlah pengajaran manusia. Kemuliaan manusia diajarkan. Tapi hatinya tidak ada di situ. Hati kepada Tuhan. Ya saudaraku, jangan kita masing-masing. Tetapi milik Yesuslah segala kemuliaan. Dan Dia juga akan memberikan, dengar saudaraku. Dan Dia juga akan apa? Memberikan kemuliaan kepada kita. Ada amin? Saudara senang dikasih kemuliaan Allah? Ya senang dong aku. Tapi sabar. Sabar dulu. Sekarang Tuhan Yesus belum bisa share Dia punya kemuliaan dengan kita, belum. Nanti ada waktunya, kita baca poin nomor 3 sampai habis. Saya cuma ada 3 poin, tidak lama. Poin nomor 3 itu memperoleh kemuliaan. To receive glory. Oh yang benar Pak Ritio, masa milik Tuhan kok kita memperoleh kemuliaan? Bukan saya yang ngomong. Tuhan Yesus yang memberi kemuliaan. Kita akan baca ayat-ayatnya. Yohanes 2 Tesalonika 2 ayat 14. Firman Tuhan. Untuk itulah Ia, yaitu Allah, telah memanggil kamu, yaitu kita orang Kristen, oleh Injil yang kami beritakan. Ini Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Tesalonika. Untuk yang kami beritakan sehingga apa? Baca yang keras saudaraku. Sehingga apa? Sehingga kamu, yaitu jemaat kita, itu kamu apa? Boleh apa? Kamu boleh apa? Memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Tepuk tangan saudaraku. Ini satu hal yang luar biasa yang hanya diberikan kepada jemaat, tidak semua manusia. Berarti kalau Anda dan saya belum menjadi jemaat Kristus, belum menjadi murid Tuhan Yesus Kristus, belum menjadi pengikut Kristus, Anda dan saya belum juga diberikan kemuliaan Allah. Tuhan Yesus akan share. Oh Pak Ritio, masa firman Tuhan bohong? Masa Rasul Paulus bohong? Kalau saudara nggak percaya, coba nanti habis firman ini, saudara angkat telepon surga. Kan Paulus ada surga. Ring, halo, ini siapa? Oh ini dengan Rasul Paulus, begitu. Ini siapa? Ini saya Pak. Saya mau nanya, apa benar nanti saya bisa dibagi kemuliaan Allah? Itu ngomong sama Rasul Paulus. Saya hanya nyampaikan. Wah, masa Pak Arto kita bisa dapat kemuliaan Allah? Lalu Rasul Paulus tulis. Jangan dicatat di Alkitab. Ada apa saudaraku? Jangan debat saya nggak suka debat saudaraku. Roma 5 ayat 1 dan 2 kita baca. Paulus berkata lagi. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena apa? Iman. Kita yang dibenarkan karena apa? Iman. Kita dibenarkan bukan karena kita hebat. Kita dibenarkan bukan karena kita pandai berkhotbah. Kita dibenarkan bukan karena kita mempelajari Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, bolak-balik kita baca. Kita bukan dibenarkan karena kita sekolah teologi tinggi-tinggi. Kita dibenarkan bukan karena kita selalu melayani Tuhan setiap hari. Bukan. Tetapi kita yang dibenarkan karena apa? Iman. Orang benar akan hidup
oleh iman. Kalau Bapak dan saya dan Ibu kita sudah menyimpang dari iman, kita tidak bisa dibenarkan oleh Allah. Karena orang-orang Kristen dibenarkan karena imannya. Jadi Bapak Ibu, pelihara iman kita. Rasul Paulus mengatakan segala sesuatu yang kita lakukan di luar iman, kita berdosa. Firman Tuhan. Saya pernah layani KKR, saya katakan kita menyembah, aduh nyanyinya bagus, WL-nya suaranya merdu, kayak suara malaikat, musiknya bandnya bagus, orang suka cita. Lantas saya berdiri, saya berkhotbah, saya katakan, kalau kita lakukan ini semua tanpa iman, kita memburu uang, kita cari segala, iman kita gak ada, kita menyembah. Semua ibadah ini, walaupun kita lakukan dengan baik, tanpa iman, kita sedang berbuat dosa. Kaget semua. Bukan saya yang katakan, Rasul Paulus. Lagi kalau Anda mau berdebat, telepon surga, tanya Rasul Paulus. Segala sesuatu yang kita lakukan di luar iman, kita berbuat dosa. Karena kita dibenarkan karena iman kita. Begitupun keselamatan. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. By the grace of God, you are saved through your faith. Jadi kalau saudara nggak ada iman juga nggak selamat, saudaraku. Saudara Kristen nggak pakai iman, Kristen keturunan, Kristen dari lahir, nggak pernah terima Tuhan Yesus dengan iman. Anda belum selamat. Bukan saya, firman Tuhan. Anda belum selamat. Biarpun Anda berkhotbah setiap hari sebagai, tapi tidak punya iman, percuma. Malah saya katakan, makin kita melayani, makin kita berada, kita tidak lakukan dengan iman, makin kita berdosa. Wow. Sedih ya. Coba kita baca ayat 2-nya. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Baru saya katakan, di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan bermegah. Di dalam apa, saudaraku? Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan bermegah, bukan di dalam kehebatan kita, bukan karena kita banyak uang, bukan karena kita kaya, karena kita punya harta benda, bukan karena kita hebat, tetapi kita berdiri dan bermegah dalam pengharapan akan menerima atau peroleh apa? Kemuliaan Allah, Bapak Ibu. Jadi kita pun akan dibagi kemuliaan Allah. Wow. Saudara bayangkan kita dibagi kemuliaan Allah, Bapak Paritio, yang bukan saya yang bilang. Kita akan menikmati kemuliaan Allah. Orang lihat, bilang, wah lampunya, Bapak lampunya terlalu terang, silo. Saudara belum lihat kemuliaan Allah. Makanya di surga kita gak perlu pakai lampu. Di surga nggak ada matahari. Yang jadi terang siapa? Tuhan Yesus. Firman Tuhan. Tuhan Yesus duduk. Dia yang jadi terang. Wah, luar biasa, saudaraku. Baca 1 Petrus 1 ayat 7 kita katakan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan. Katakan membuktikan. Untuk membuktikan kemurnian imanmu. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Maksudnya semua itu ialah membuktikan kemurnian imanmu. Jadi saya katakan dari tadi, kalau kita tidak melayani Allah Tuhan Yesus dengan iman, percuma, saudaraku. Malah kita berbuat dosa, kita diuji
kemudian iman kita bukan hanya sekedar iman, tapi imannya ini murni tidak imannya. Paulus mengatakan, aku memuji Allah karena aku melayani Dia dengan hati yang murni. Saudaraku, kita baca continue ayat itu bisa bagi dua. Dikatakan, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan apa, saudaraku? Sehingga kamu memperoleh apa? Puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada apa? Hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Artinya waktu Tuhan Yesus datang kembali, bisa juga malam ini atau secepatnya, kita diberikan pujian, memperoleh puji-pujian, kita memperoleh kemuliaan, dan juga memperoleh apa? Kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu hari kedatangannya yang kedua kali. I cannot wait. Mungkin saudara sekarang sedang sakit, sedang bersedih, capek, tidak punya banyak harta, karena iman Anda terus setia. Satu kelak semuanya akan dibayar kembali dengan apa? Kemuliaan Allah diberikan pada Anda dan saya. Tepuk tangan buat Tuhan. Aduh, saya waktu siapkan khotbah ini hampir loncat, saudaraku. Saya bilang, Tuhan, saya nggak bisa tunggu Tuhan datang. Tapi sabar, ya, sabar ya, sabar ya. Tuhan Yesus akan datang, sabar. Coba kita baca nota seperti ini. Menurut ayat-ayat yang baru saja kita dengar atau baca, di situ dinyatakan bahwa kita akan apa? Menerima kemuliaan Allah dan kemuliaan Tuhan Yesus pada kapan? Hari kedatangannya yang kedua kali. Artinya apa, saudaraku? Sekarang ini kita tidak bisa mencuri kemuliaan Allah. Dan Tuhan Yesus sekarang ini tidak bisa share kemuliaannya. Oleh sebab itu jangan kita curi. Tapi Tuhan Yesus datang baru kita dibagikan. Bayangkan saudara, kita lihat lampu matahari aja udah terangnya benderang. Belum lagi nanti Tuhan Yesus datang. Alkitab mengatakan, we will see Him face to face. Kita akan melihat Dia muka dengan muka. Artinya apa, saudaraku? Di surga nggak ada lagi iman. Iman nggak dipakai lagi. Karena apa? Ibrani 11 ayat 1 mengatakan, iman adalah dasar dari segala yang kita harapkan dan bukti daripada segala yang kita tidak lihat. Nah, itu iman. Jadi bukti kita nggak lihat. Sekarang kita nggak lihat Tuhan Yesus, makanya kita lihat dengan melalui iman. Tapi di surga kita nggak perlu iman karena kita lihat Tuhan Yesus muka dengan muka. Jadi imannya tidak perlu. Makanya kalau kita sudah meninggal, itu artinya kita sudah lulus sekolah. Sekolah apa, Bapak Ibu? Sekolah iman. Kita lagi sekolah nih semua. Kita murid. Saya kan katakan juga di Zoom, saya katakan saya ini murid. Apa sifatnya murid? Belajar. Saya juga belajar, 53 tahun saya ikut Tuhan, tapi saya sendiri masih belajar. Amin. Karena Rasul Paulus katakan banyak misteri di Alkitab yang kita nggak tahu, saudara. Saya sering mengatakan, jangan ambil air laut satu cangkir, terus Anda sodorkan saya, Pak Aritya, ini laut. Saudara ambil secangkir laut, ini laut. Laut itu bukan secangkir. Laut gak bisa dihitung dengan hanya secangkir. Laut itu luas. Saudaraku, begitupun kemuliaan Allah itu luas sekali. Terangnya luas sekali. Aku
lah terang dunia. Tuhan Yesus katakan, aku terang dunia. Bukan dia kata matahari adalah terang dunia. Tuhan Yesus bilang gitu enggak? Bulan adalah terang dunia. Bintang adalah terang dunia. Tapi dia bilang apa? Akulah apa? Terang dunia. Barang siapa yang mengikuti aku, dia tidak akan jatuh. Dia tidak akan kesasar karena dia ikut aku. Luar biasa, saudara. Ada amin? Ya, saya sudah selesai. Kita akan membaca ringkasan. Ringkasan kita pelajari judulnya ialah kemuliaan Allah. Bukan kemuliaan manusia, Bapak Ibu. Kemuliaan siapa? Allah. Kita pelajari di poin nomor 1 apa? Kemuliaan milik Allah. Yang nomor 2, kemuliaan juga Yesus. Kita pelajari tadi. Yang ketiga, memperoleh kemuliaan. Kita akan memperoleh kemuliaan. Pak Pendeta Cornelius, apa benar Tuhan akan share kemuliaannya dengan kita? Lah iya, kita baru baca itu. Saudara sabar. Tapi yang penting, jangan menyerah. Iman kita pakai terus. Walaupun kita lemah, tubuh kita. Saya share kemarin di Facebook, kan kita yang lemah kan badan kita ya. Semua orang bisa punya iman tidak? Ibrani 12 ayat 1-2 kalau Anda baca di rumah, dikatakan Tuhan Yesuslah yang memberikan iman. Dialah, bahasa Inggris, He is the author of faith and the perfecter of faith. Dia yang beriman, dia yang menyempurnakan. Saudaraku, kita semua dikasih yang gampang, dikasih iman. Artinya apa? Biar Anda seorang tidak bisa lihat, saudara bisa punya iman. Saudara timpang tidak bisa jalan, kita diberikan apa? Iman. Saudara miskin diberikan iman. Saudara kaya diberikan iman. Kita nggak kuat apa, tapi kita iman. Semua orang bisa punya iman. Gampang. Iman. Tapi coba kalau ada peraturan, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh kekuatanmu. Lah, bagaimana orang yang timpang? Bagaimana orang buta? Bagaimana kita yang kena stroke, yang nggak kuat jalan? Berarti nggak bisa dong. Tapi karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh apa? Iman. Semua orang bisa punya iman. Amin. Anda bisa punya iman, saya bisa punya iman. Dikasih yang paling gampang oleh Tuhan. Makanya Paulus katakan sebelum dia dipancung kepalanya, sebelum dia meninggal, menurut cerita dia dipancung, dia mengatakan di kitab 2 Timotius, dia katakan, hariku sudah dekat, aku sudah hampir mati. Aku telah menyelesaikan apa? Dan aku telah apa? Memelihara iman. Paulus pelihara. Anda gimana? Jangan waktu kita lagi sakit, kita lagi kekurangan, kita nggak pelihara iman kita. Kita nangis, mewek. Gampang. Pokoknya kita lagi nggak ada kekurangan, telepon aja Pak Ritio di Amerika. Orang kan di Amerika kaya. Saya sering saya bilang, emangnya Tuhan Yesus di Amerika lebih kaya dari Tuhan Yesus di Indonesia? Mereka jawab, enggak sih. Loh, Tuhan Yesus sama nggak? Sama Tuhan, ya sama. Saya bilang, tergantung iman. Di Amerika juga, Bapak Ibu, saya ada di Amerika kita sekarang. Anda dan saya juga bisa jatuh miskin. Kata-katanya yaitu homeless. Banyak saudara, banyak orang homeless. Minta-minta, banyak. Tapi kita tetap pelihara iman kita. Ada amin saudaraku? Tepuk tangan dong, Tuhan Yesus, aduh, iman. Kita nggak disuruh pelihara iman, nggak disuruh. Saudara. Cuma dikatakan orang benar hidup oleh
iman. Berdoa pun dengan iman. Doa orang-orang yang benar, besar khasiatnya. Kalau dia berdoa dengan iman. Ya gitu, berdoa dengan iman. Yaitu kita akan baca aplikasinya. Setelah aplikasi seperti ini. Menurut Alkitab kemuliaan adalah, menurut Alkitab kemuliaan adalah hak milik siapa? Tuhan Allah dan Tuhan Yesus. Dan Alkitab sama sekali tidak pernah berdusta. Semua yang saya katakan ini adalah firman Tuhan, bukan dusta. Bukan dusta, saudaraku. Karena semua isi Alkitab diinspirasikan oleh Roh Kudus. Bukan Roh Kudus, saudaraku. Roh Kudus, namanya saja Roh Kudus. Tidak pernah berdusta. Semua adalah kebenaran. Tergantung Anda melihatnya. Kalau Anda dan saya tidak punya iman, kita menganggap tidak firman Tuhan nggak benar. Tapi firman Tuhan adalah kebenaran. Aplikasi nomor 2 saya taruh. Dan janganlah sekali-kali kita mencuri kemuliaan. Saya katakan ini berulang-ulang kali Bapak Ibu. Karena bahaya, namanya saja mencuri, berarti kita pencuri. Kita jangan jadi hamba Tuhan menjadi pencuri. Halo. Kita jangan jadi pelayan Tuhan menjadi pencuri. Kita jangan jadi anak Tuhan, pemimpin song leader, pemimpin apalagi Alkitab Bible study, dan semua kita menjadi pencuri. Yaitu kita menjadi sombong. Saya sering katakan jadi somse. Somse itu sombong sekali dan Tuhan benci. Tuhan apa? Benci dengan orang yang congkak. Dan dia memberi apa, saudaraku? Dan dia memberikan anugerah kepada orang yang rendah hati. Kita hidup sekarang hanya dengan anugerah. Karena anugerah kamu diselamatkan. Paulus sakit, dia berdoa 3 kali. Ada onak, ada duri dalam dagingnya. Dia berdoa. Tuhan Yesus katakan apa? Dalam kelemahanmu, anugerahku besar. Jadi kalau saudara lemah, saya lemah, anugerah Tuhan besar. Kita hidup dengan anugerah, kemuliaan Tuhan. Jangan dicuri. Bahasa sehari-hari yaitu jangan dicopet. Jangan kita menjadi Kristen pencopet. Gitu. Saya mah orangnya yang ngomongnya ceplos-ceplosan. Yang mana kita berbicara dengan banyak orang sama Tuhan, ya kita banyak pencopet. Yang dicopet nggak murah-murah, saudaraku. Nggak pencopet picisan. Yang dicopet apa, saudara? Kemuliaannya Tuhan. Bayangkan kemuliaan Bapa di surga dicopet. Amin. Makanya hati-hati. Jangan sampai kita melayani Tuhan, ego kita di atas tahta. Yang naik di tahta ini, ego ada tahta. Roh Kudus di bawah kursi, di bawah tahta. Jadi semua hidup kita diatur oleh ego kita, kedagingan. Firman Tuhan bilang, anak-anak Allah dipimpin oleh Roh Allah. Jadi biarkan Roh Kudus naik, jangan didugakan. Kemarin saya khotbah di Zoom, jangan mendugakan Roh Kudus. Roh Kudus taruh, supaya hidup kita teratur, saudaraku. Dipimpin oleh Roh Allah. Allah yang memimpin. Amin. Jadi saudaraku, jangan mencuri kemuliaan Allah dan Yesus khususnya di dalam pelayanan kita masing-masing. Tetapi Yesus akan share, akan membagikan, memberikan kemuliaannya dengan kita ketika dia datang kembali kedua kalinya ke dunia. Yang mana mungkin sudah dekat, malah mungkin hari ini. Karena dia berkata, tidak ada yang tahu, kamu pun tidak tahu kedatanganku dengan tiba-tiba. Kita nggak tahu. Barangkali saya juga lagi ngomong gini, tiba-tiba saya hilang gitu. Saya percaya saya akan terangkat. Amin.
rapture, itu khotbahnya lain. Tapi saudaraku, Tuhan Yesus bisa datang malam ini. Oleh sebab itu, jagalah jangan sampai kita mencuri. Kita mencopet kemuliaan Allah. Kalau mencuri masih enak. Kalau bilang mencopet kan kerasa ya. Wah, saya pencopet tak? Bukankah saya duduk kamu pencopet? Kalau kamu mencopet kemuliaan Allah berarti kamu apa? Pencopet. Saya juga bisa pencopet. Saya lagi khotbah, Pak Rino hebat ya khotbahnya. Saya mencopet kemuliaan Allah. Ya banyak terjadi. Wah, lihat tuh Pak Rino udah sembuh kan. Orang langsung sembuh, jalan. Wah, bangga, hebat, dimuliakan tuh, oh, hebat. Kita mencopet. Aku tidak mau masuk ke surga jadi pencopet. Aku mau di-share kemuliaan Tuhan Allah. Amin, saudara. Ada amin, tepuk tangan buat Tuhan. Aduh, dia baik. Saudara. Saya bicara ini saudaraku, sebab saya mengasihi Anda. Orang yang bersahabat, dia berkata-kata terus terang. Iya tidak? Kalau kita teman baik, dia ngomong terus terang. Nggak bohong. Saya mau jadi kawan, sahabat kalian. Saya tidak berdusta. Saya berterus terang. Oleh Bapak Ibu, waktu habis pakai kata-kata terakhir, saya tulis sebagai ini. Wah, saya senang gambarnya. Coba gambarnya saya lihat. Waduh, luar biasa. Itu yang saya maksudkan. Dia menderita hari Natal ini, meninggalkan. Minggu depan saya akan coba khotbahkan ini tentang bagaimana penderitaan. Coba kita baca bersama, saya taruh kata-katanya. Berilah, baca bersama, berilah segala kemuliaan bagi Tuhan Allah di tempat yang maha tinggi. Amin? Ada amin? Terima kasih. Mungkin Anda berpikir sekarang, Pak Ritio, setelah mendengar khotbah ini, aku juga mau memuliakan Tuhan dengan hidupku. Aku tidak mau lagi hidup dengan hawa daging, hawa nafsu. Aku mau memuliakan Tuhan bahkan dengan tubuhku, dengan kehidupanku, melalui pelayananku, melalui gerejaku, melalui keluargaku. Aku mau memuliakan Tuhan. Anda bisa berdoa. Kalau Anda memang selama ini belum memuliakan Tuhan, Anda merasa, aduh aku berdosa, kita akan bereskan. Saudara bisa ulangi doa saya. Mari kita berdoa. Saudara katakan, Tuhan Yesus, ampuni aku dari segala dosa-dosaku. Karena aku sering mencuri kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus, kalau aku belum percaya kepadamu, aku membuka hatiku sekarang juga menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Rubah hidupku menjadi sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga melalui hidup ini aku selalu memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu aku berdoa. Amin. Kalau Anda jujur, saya tahu Anda jujur mendoa kata doa tadi. Ini hari juga segala dosa dan salah kita yang kemerji seperti kain kesumba sudah diputihkan seperti salju melalui darah Tuhan Yesus. Sekarang juga kalau Anda dengan jujur mengatakan Tuhan ampun ini juga, dan saudara dipakai Tuhan luar biasa. Nanti satu kelak dia datang malam ini, satu kali kita masuk ke dalam kemuliaan Allah. Amin. Terima kasih. Kita akan menerima berkat. Mari kita angkat tangan kita. Kiranya kasih Bapa, kasih yang memiliki kemuliaan itu, kasih Bapa luar biasa, dan segala anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan, bahkan kuat kuasa melalui Roh Kudus-Nya, dan kiranya damai sejahtera Yesus Kristus memelihara hati kita
dari saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua katakan amin. Bapak Ibu, terima kasih demikianlah hari ini firman Tuhan, dan saya berharap kita akan bertemu kembali di hari Minggu yang akan datang. Sekali lagi kita mendengar firman Tuhan, kami akan merayakan Natal minggu depan, dan kita akan dengar firman Tuhan Natal. Dan dengan ini saya mengatakan terima kasih banyak. Semoga kita ketemu lagi. God bless you. Amin.